Setelah wali Allah, hanya manusia yang mampu jadi kepala negara. Karena manusia berpikir dengan pikiran, kemanusiaan berpikir dengan otak. Jadi, manusia ini bisa jadi mampu jadi kepala negara. Saya contohkan, kalau kepala burung badannya apa? Badannya badan burung kan? Kalau kepala mobil badannya apa? Badannya badan mobil. Kalau kepalanya kepala orang, badannya badan orang. Ya kalau kepala negara, badannya harus negara. Dia harus mencapai kalbu mukmin baitullah, hati mukmin rumah Allah. Dia harus paham ilmu tauhid. Dia dengan ilmu tauhid bisa mengenal diri. Jadi setelah mengenal diri bisa percaya diri. Kalau belum mengenal diri sama dengan nggak tahu diri. Jadi dengan sistem pemilu langsung terbuka ini, kalau saya bilang, jadi ibarat kayu itu, kayu gelondongan. Ibaratnya dengan sistem pemilu tertutup itu kan diseleksi. Jadi ibarat kayu itu kayu olahan yang sudah jadi mebel, yang sudah jadi lemari. Jadi diseleksi, jadi pilihan. Nah itu bedanya. Cuma ya ketua DPR MPR-nya harus manusia juga. Kalau komunisian dia derajat sama dengan masyarakat umum, orang biasa. Kepentingannya sama, jadi dia tabrakkan kepentingan. Jadi saya itu jelaskan urutannya. Satu, paling atas ini Tuhan, Esa. Kedua, ketuhanan, wali Allah. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan. Nah, di bawah itu manusia, makhluk sempurna. Paling sempurna di antara makhluk di muka bumi, itu manusia. Nah, di bawah ini kemanusiaan, masyarakat umum, orang biasa. Nah, di bawah itu hewan, binatang. Di bawahnya lagi kehewanan. Raganya manusia, rohnya roh hewan, disebut kehewanan. Karena sifatnya sifat hewan, rakus dan serakah. Dia tidak ingat hidup akan mati. Itu kehewanan atau hewan berbentuk manusia. Di bawah itu setan, iblis. Nah, di bawah setan, kesetanan. Atau raganya manusia, rohnya roh setan, disebut kesetanan atau setan berbentuk manusia. Yang kerjanya menggangguin orang aja, merusak aja, senang lihat orang susah, susah lihat orang tenang, lihat orang senang, itu disebut kesetanan atau setan berbentuk manusia. Jadi dengan sistem pemilu terbuka ini, semua bisa masuk. Ya, kalian jelas kalau manusia, dia enggan. Dengan sistem yang ada ini, masuk ke sistem dia enggan. Dia nggak mau. Udah tahu bakal dosa. Paling yang terpilih paling kemanusiaan atau masyarakat umum. Ya makanya dia nggak mengerti. Nah, bedanya apa kemanusiaan dengan manusia? Nah, sedangkan manusia ini berpikir dengan pikiran. Kalau dia jadi kepala negara, badannya negara, perasaannya sebesar negara. Jadi kalau perasaan sebesar negara, bangsa dan negara ini ada dalam dirinya. Jadi penderitaan rakyat ini, penderitaan dia sendiri, itu yang disebut kepala negara. Jadi kalau kemanusiaan, dia sebesar orang. Rohnya roh insan, berpikir dengan otak. Selain dirinya pribadi, itu adalah diri orang lain. Nah, ini bedanya. Kalau manusia, jadi perasaannya kalau dia kepala negara, perasaannya sebesar negara. Jadi bangsa dan negara ini ada dalam dirinya sendiri. Penderita rakyat adalah penderitanya sendiri. Dia negara diganggu, dia merasa diganggu. Nah, itu manusia. Itu bedanya. Ini beda derajat dan beda roh. Jadi manusia itu berpikir dengan pikiran. Kemanusiaan berpikir dengan otak. Manusia rohnya roh pikir, kemanusiaan rohnya roh insan. Ini bedanya. Jadi bagaimana Indonesia ini mau selamat? Yaitu kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ini kuncinya. Nggak ada cara lain.